Itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudara sejenak, marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama memahami materi yang Tuhan. Sertakan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Allah mengarahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahaman. Itu marilah kita buka Bismillahirrahmanirrahim. 67. Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu anjitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rizqun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Fa'anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna wa qatta'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina wa kanu mu'minin wa ma kanu mu'minin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang sejarah Nabi Hud, di mana Nabi Hud ini diutus pada komunitas kaum yang bernama kaum Ad.
saudara mereka. Siapa saudara di sini? Yaitu Nabi Hud. Yang Nabi Hud itu mengajak kaumnya seperti halnya nabi-nabi sebelumnya. Mengajak kepada apa? Mentaati satu Tuhan, yaitu Allah. Di mana Allah di sini menurunkan standar hidup yang namanya Islam. Seluruh nabi-nabi ini agamanya Islam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wal ladzina min ba'dihi. Sesungguhnya Muhammad, kuberikan kepada engkau wahyu. Wahyu itu ajaran yang disampaikan oleh Allah, yang ajaran itu namanya Islam. Seperti halnya kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ajakannya sama. Apa itu? Ubusullah. Terjemahkan sembah Allah. Kadang-kadang diterjemahkan menyembah, yang penting menyembah Allah. Tapi memahami penyembahan itu apa? Bagaimana, ini yang butuh penjelasan supaya tidak tersesat di dalam memahami Allah. Jadi Allah itu bukan sekedar diupacarai, tapi Allah menurunkan cara yang dengan cara itu kita patuhi. Maka menyembah yang paling dominan unsur penyembahan itu adalah kepatuhan. Jadi memperturutkan ingin tidak ingin kita ini dengan standar keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Gunakan cara Islam untuk menstandari kegiatan hidup. Tujuannya apa? Allah. Nah itu. Jadi ubudullah ini maknanya patuhilah Allah, yang Allah itu menurunkan standar Islam. Malakum min ilahin itu bagi kalian tidak ada jenis Tuhan selain Allah, jenis sesembahan selain Allah. Tujuannya Allah, caranya Islam. Makanya la ilaha itu meniadakan berbagai macam bentuk Tuhan, illallah, dan menetapkan, yaitu isbat, penetapan hanya Allah, tujuan hidup. Kemudian Allah menurunkan standar hidup Islam. Sudah kita bahas. Apa tujuannya? Inna la naraka min safa. Sesungguhnya kami kaummu, kaumnya Nabi Hud itu mengatakan apa? Sesungguhnya kami la naraka, benar-benar ya, memandang kamu. Roha itu berpikir, saya analisa, saya pikir kamu itu bisa bahas di dalam ketidakwarasan. Jadi mengajak kepada Allah dengan cara Islam itu tidak waras. Yang waras gimana? Ya tujuannya Allah, caranya beragam. Jadi Allah diupacarai, tapi caranya bikin sendiri. Ini berlaku sampai hari ini, boleh. Jadi Islam yang upacara, bukan Islam yang cara. Sehingga Bismillah itu tidak masuk dalam cara hidup. Seperti halnya Alhamdulillah bukan cara hidup. Yang penting semua cara dipakai berhasil, Alhamdulillah.
Masa semacam itu? Mencuri itu kan bukan cara Islam. Bisa berhasil. Ketika berhasil dengan lewat pencurian, disedekahi saja gitu. Ya, disedekahi hasil sedekah dari mencuri, ya alhamdulillah itu. Itu artinya apa? Alhamdulillah yang tidak mengikat cara. Maka bismillah itu pun bukan upacara. Bismillah itu legalitas. Dengan nama Allah, nama legalitas. Aku menjalani kegiatan hidup. Jadi bismillah atas nama Allah itu, atas nama apa? Caranya. Oh Allah itu baik. Tapi caranya kan real. Allah punya larangan. Jangan mencari hidup lewat larangan yang kamu jalani. Jangan mencari kehidupan lewat perintah yang kamu tinggalkan. Tidak bisa ya. Upacara. Padahal Islam itu cara, tujuannya Allah. Gitu ya. Jadi hidup ini manifestasi syukur. Apa syukurnya? Ya, gunakan nikmat yang Allah berikan untuk modal bandani mematuhi Allah. Apa modalnya ya? Ada kita ini. Ini ada kita itu modal. Mau saya tidak ada diadakan itu apa? Dia butuh untuk menjalani ketaatan kepatuhan kepada standar yang aku turunkan yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya pedoman hidup, pegangan hidup, panduan hidup milik Allah itu Islam itu. Ini yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad dan itu kepada estafet kenabian akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Jadi orang yang menggunakan Islam sebagai cara hidup, Allah tujuan kehidupan, itu namanya dinilai ketidakwarasan. Jadi Allah mengatakan ya, nah, kita jangan sampai semacam itu. Justru standar kewarasan itu saat ajaran Islam itu yang akan kita jadikan. Yang ngajari saya di dalam berbuat untuk dijalani, tidak berbuat untuk tidak dijalani, ini ada standar hukumnya. Jadi mengambil pasangan hidup, ada hukum pernikahan, apa konsekuensinya? Setelah nikah menyelamatkan sampai di akhirat. Istri kita itu pasangan akhirat nanti. Makanya anfusakum wa ahlikum walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahu. Orang-orang mukmin akan diikuti anak cucunya, keturunannya. Ini ya, dengan apa? Pijakan iman yang sama. Apa yang ingin kita imani pada Allah bukan adanya Allah saja, tapi Allah menurunkan standar hidup yang namanya Islam dan itu cara hidup. Itu standar kewarasan. Apa jawabannya Mas Allah? Sabar Nabi. Ya qaumi laisa bisa. Kaumku, jawabannya siapa? Nabi itu. Kaum saya laisa bisa. Tiada pada diriku itu ketidakwarasan. Saya sehat, mari kita diskusi. Islam itu tidak meninggalkan bobot nilai kemanusiaan. Islam itu mengajarkan kewajaran, bukan ketidakwajaran. Jadi Islam itu punya standar kewajaran sendiri. Larangan Allah itu wajar. Kalau kamu tinggalkan wajar, kenapa? Itu bahaya. Itu perintah Allah itu wajar kalau kamu jalani. Itu jaminan hidup itu di sana. Nah, itu ya. Apa tidak wajar? Wajar itu alamiah. Perintah Allah itu ilmiah. Kenapa? Bisa diteliti kok larang perintah Allah itu menyelamatkan. Ilmiah bisa dirumuskan jadi ilmu. Alamiah kalau dijalani tidak melawan kodrat. Ini ya, contohnya gini, hubungan kelamin. Binatang melakukan hubungan kelamin. Tapi kenapa yang dikasih hukum hanya manusia? Nah coba,
Kalau sekedar kontak fisik menghalalkan sebuah cara, itu namanya apa? Islamnya nanti upacara. Yang penting sholat, upacara sholat. Tapi cara-cara di luar sholat, misalkan PDP, itu artinya apa? Ketidakwajaran. Setelah nikah harus mencarikan nafkah, sandang, pangan, papan dengan cara yang halal. Itu jaminan hak keluarga sampai sandang pangan papannya itu wajib bagi pemimpin rumah dengan cara Islam. Berarti kalau ini bukan dengan cara Islam berarti apa? Itu merampas hak-hak penyelamatan keluarga. Ini versinya Islam. Itu ya. Walakinni akan tetapi aku ini kaum saya Rasulullah utusan mirrobi dari pencipta pengatur ya pemilik al-alamin seluruh alam. Saya tidak larang ini. Saya hanya utusan menyampaikan. Kalau kamu menggunakan tolok ukur pikir menilai saya dalam ketidakparasan, itu saya tidak larang. Kalau ini karangan saya bisa kamu nuduh saya tidak waras. Dan bisa kamu bantah itu. Bisa dibantah. Kalau itu hasil peras akal Nabi, ya argumentasinya bisa gugur. Ini bukan dari Nabi, dari Allah. Mari kita teliti. Punya hasrat yang sama, senang lawan jenis. Lalu kenapa binatang tidak dikasih hukum, hanya manusia yang dikasih hukum? Ini belum yang lain masalah bersandang, berbangga. Sehingga hukum itu hanya bagi manusia, dikasih akal, pikir. Maka tidak boleh dipaksa. Harus dipaksakan. Kenapa? Yang dipaksakan itu pasti standar salah. Coba kopi. Kalau dipaksakan berarti apa? Tidak sesuai dengan standar kepala dipaksakan. Islam itu la ikraha fiddin. Kenapa pas? Ikrah itu pas. Tidak dipaksakan dalam beragama. Kenapa? Itu pas dengan standar kemanusiaan. Coba ajaran di luar Islam ini. Mari kita teliti. Manusia suci itu tidak nikah. Udah bisa. Mana kotor? Kenapa? Tidak nikah itu dipaksakan. Tapi kalau nikah itu tidak dipaksakan kewajaran, tapi pakai cara. Bukan nikah sekedar upacara, habis nikah sudah tidak ada tanggung jawab, kan seperti binatang. Ada konsekuensiku, anfusakum wa ahlikum. Selamatkan diri mulai pemimpin rumah dan ahli rumahmu di neraka Allah nanti. Kalau kamu tidak percaya adanya neraka Allah nanti, sekarang diturunkan neraka. Karena ada yang hidup seperti panas dalam neraka. Kenapa tidak pakai ajaran Islam? Sudah kita uraikan sebelumnya supaya nyambung. Ubali hukum, aku menyampaikan. Makanya mubalik. Mubalik itu penyampaian. Ubali hukum, aku sampaikan kepada kamu. Risalati tugas-tugas Rabbi Tuhan. Risalah itu tugas. Amanat. Apa? Larangan Allah harus disampaikan sesuai dengan perintah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Perintah Allah sampaikan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Risalah Rabbi, utusan misi ajaran pencipta, pengatur, pemilik hukum. Siapa Allah SWT? Wa ana sedangkan aku laku buat kamu nasihun, memberi nasihat. Tidak ada nasihat yang paling nasihat kecuali dari Allah. Apa itu? Patuhilah Allah. Lapa tidak layak mematuhi Allah. Allah itu tidak butuh. Justru kebutuhan kita kepada perintah itu seperti kebutuhan kita kepada nafas ini. Pernah dipahamkan itu? Kebutuhan kita kepada perintah Allah itu seperti kebutuhan saya makan, minum. Coba untuk rohani. Kalau untuk fisik, tidak usah nabi. Manusia bisa mengembangkan teknologi. Teknologi pangan, sandang, papan. Teknologi transportasi, telekomunikasi, tidak perlu nabi. Itu masalah-masalah dunia. Dunia itu teknis, masalah itu. Tapi nasihat yang
paling nasihati manusia, saya nasihati di dalam dirimu itu ada yang bukan materi, tapi materi apa? Ruh. Dan ruh itu butuh apa? Sandar, butuh papan, butuh pangan. Ini dari awal. Ya Bani Adam, ayat 26. Anak manusia, anak Adam. Karena alaikum sudah sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan pakaian. Wali yang pakaian itu menutup sauratikum auratmu, walisah dan perhiasan hidup. Apa itu? Teknologi. Kalau Allah menurunkan libas pakaian berarti apa? Allah juga menurunkan bahan sandang, bahan pangan, atau teknologi pangan, teknologi papan, teknologi sandang. Tapi walibasu taqwa, ini rohani itu, ya. Dan busana takwa, ya. Dari kafir hari itu jauh lebih baik. Nah coba, apakah sandang itu dibutuhkan? Iya. Tapi tidak kalah penting datangnya sandang, cara siapa yang membuat? Bukan teknologi sandang. Mendatangkan pangan, cara siapa yang kau pakai? Ini mendatangkan kebutuhan kehidupan dunia fisik, cara siapa yang kau pakai? Itu nanti menentukan tentramnya jiwa. Makanya walibat sudah khair. Dan ini sandangan, papan, pangan yang nomor 2. Apa? Untuk ruh. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada ruh. Yang dengan ruh ini suruh dijaga. Ini ya. Dari kami ayatillah. Itu termasuk bukti-bukti Allah. Urusan teknologi bukan urusan Nabi, tapi urusan ajaran. Cara itu Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Lalu yang agar kamu sadar bahwa di dalam dirimu itu tidak saja cukup sandang pangan papan dan itu tercover oleh teknologi, tapi di dalam dirimu ada ruh. Ruh itu butuh sandang pangan papan, butuh tenang. Mari kita buktikan. Yang mencuri itu bukan maling saja. Yang pencuri itu bukan orang miskin saja. Departemen Keuangan terakhir 300 triliun. Ini. Tapi yang bikin heboh itu kan, yang heboh itu kan pencurian jalan-jalan, perampasan di jalan-jalan. Bagi kita tidak mungkin orang yang sudah tercuri gaji besar tidak mencuri. Kenapa itu? Miskin jiwa. Jiwa itu belum sehat. Makanya wana lakum nasibun amin. Ya, sedangkan aku hadir untuk kamu, bukan untuk saya. Nasibun amin, pemberi nasihat yang bisa dipercaya informasi yang saya bawa ini. Buktinya apa? Kamu bisa dengan teknologi menyelesaikan problema kesulitan hidup, tapi kesulitan masalah rohani, kesengsaraan rohani, ketenangan, itu masalah-masalah dari Allah. Makanya, ya, alat itu bisa beragam, tapi wadah itu cuma satu. Sama dengan itu sebab kematian itu banyak, tapi mati kan satu. Ya, kenapa yang dimaksudkan di mana wajah? Wadahnya tenang. Di dalam hati, bukan di tangan. Ya, kalau di tangan mereka jauh lebih sesat, jauh lebih tenang seharusnya. Tapi kan tidak tenang di kerja. Nah, apa tidak cemas dari orang yang dililit masalah-masalah penyimpangan perilaku, ya? Yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, sampai harus membunuh, mengintimidasi, meneror, hanya semata ingin hidup, mencari apa? Mencari tenang, mencari bahagia. Tidak mungkin dia tidak mencari tenang, tapi caranya salah. Nah, cara ini yang dikatakan salah, itu cara. Insya Allah manusia itu tujuannya benar, tujuannya apa? Caranya sih salah. Ini ya, gampangannya gini. Kalau kita menggunakan tolok ukur, manusia itu punya rasa takut. Seorang pencuri itu pemberani, sampai melakukan bukan sekedar pencuri yang perampasan terang-terang, pemberani ada. Tapi di saat yang sama dia takut,
orang di belakangnya itu nanti nggak bersangka, nggak berpangan, nggak berpapa. Oh, takutnya. Tapi menyelesaikan problema takut itu yang sabar. Akhirnya pertama sengsara, pertama banyak yang dikumpulkan, bukan dia yang menjaga, tapi dia yang harus menjaga apa yang dikumpulkan, sehingga cemas. Awajibtu, ya, awajibtu, atau kamu heran, ya, kamu merasa heran, nyeleneh. Anja aku datangnya kepada kamu zikrum mir rabbikum, peringatan dari pencipta, pengatur, pemilik kamu. Ala rajulin, atas seseorang minkum di antara kamu. Kamu heran, saya itu tidak pernah disentuh yang namanya pendidikan. Itu nabi-nabi kan, bukan proses ikut ada kurikulum jadi nabi. Ada pelajaran khusus supaya jadi nabi. Makanya disebut saudara. Artinya saudara memahami mulai kecil sampai besar banget. Belajar kemana ya? Kok bisa membawa sebuah pemahaman hidup, ya? Nah ini dari Allah SWT. Ya, maka tujuan-tujuan bahwa nabi-nabi itu mengadopsi ajaran-ajaran di luar Islam tidak terbukti. Makanya Nabi akhir zaman itu dikurung, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan berarti bodoh, tanpa baca, tanpa tulis bisa mentransfer ilmu. Kenapa? Kalau itu hasil tulis, dituduh nanti karangan. Itu. Makanya nabi-nabi yang lalu dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min nabiyyin illa bilisani qaumi. Tidak utus seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya yang bisa dipahami. Nah, Rasulullah itu menyampaikan dengan gamblang jelas tanpa harus membaca. Sebab kenapa? Ini dipersiapkan ada setelah Rasulullah ada. Itu artinya apa? Siap dikritisi. Kalau kan nggak percaya kritisi, kritik, telitin, ya. Jangan menghina, nggak boleh menghina. Kalau ini memang ajaran dipaksakan, cari pasal-pasal atau ayat yang menerangkan pemaksaan. Tidak ada. Justru kita seharusnya memaksakan diri. Kita mengikuti standar larangan untuk tidak kita jalani. Memaksakan diri untuk menjalani standar perintah untuk kita jalani. Kenapa? Itu manusia yang biasa biasa. Ala rajulin minkum, kepada seorang lelaki di antara kalian. Kamu kan mengenal saya. Nabi Muhammad mengatakan itu. Saya sekolah kemana? Itu ya. Liyun dirokum, untuk memberikan peringatan kepada kamu. Ya, apa peringatan? Tanpa ya, tanpa dipaksa, tapi ditunjukkan itu bahaya. Bukan meneror. Kalau meneror kan menekan, mengancam, indar itu artinya menunjukkan bahaya. Larangan ini kalau kamu tinggalkan selamat, kalau kamu jalani celaka, itu kan bahaya. Perintah ini kalau kamu tinggalkan bahaya, kalau kamu jalani selamat, telitin. Larangan perintah telitin. Kalau itu bukan sesuatu yang salah. Jadi hanya Islam yang membuka ruang dialog. Kenapa? Terlalu mulia Islam itu dipaksakan. Yang seharusnya manusia secara tidak langsung memaksakan diri menerima Islam. Jadi alamiah, memang alamiah dan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu alamiah. Jadi kembali kepada ini. Waktu, ya waktu itu ingatlah, jangan lupa. Waktu itu bisa bermakna ingat setelah lupa. Jangan lupa ya. Tapi bisa waktu itu artinya ingat-ingatan supaya tidak lupa. Saya ingat, berarti apa? Setelah lupa. Tapi kalau saya ingat-ingat terus supaya tidak lupa, itu waktu juga. Ya, pelihara ingatan supaya tidak lupa. Apa? Irja'alakum, saat kami, siap Allah menjadikan kamu khulafa. Mana khulafa itu sama dari khalifah. Khulafa. Apa itu? Khalifah. Mana khalifah itu? Pengganti yang baik.
Ini pengganti baik. Kalau pengganti jahat disebut khalfun. Khalfun itu pengganti generasi yang rusak. Fakhola min ba'dihim, maka mengganti generasi rusak setelah mereka nanti. Ini kalau khulafa itu artinya apa? Generasi pengganti yang baik. Min ba'di qaumi Nuhin, setelah kaumnya Nuh. Berarti siapa? Nabi Hud ini datang setelah kaum lupa Islam yang dibawa setelah Nabi Hud. Ketika lupa Islam, datangkan Nabi yang menjelaskan Islam. Ya, mimba di kaum Nuhin, setelah kaumnya Nuh. Wazadakum, dan melebihkan kamu fil khalqi, dalam kekuatan postur, bastotan dan perawakan. Gede-gede. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud. Ya, Nabi Hud, kaumnya namanya kaum. Posturnya besar-besar, itu ya. Sehat, kuat. Fadhkuru, maka ingat ala Allah, nikmat-nikmat Allah. Apa kok diingatkan nikmat? Padahal orang untuk nikmat itu perlu diingatkan apa enggak? Mari kita uji. Warung enak enggak tahu lali. Keluar kota di sana warung enak. Enggak usah diingatkan bilang gitu. Jalan ini nomor ini perlu diingatkan. Untuk kenikmatan tidak perlu diingatkan karena manusia itu akan mengulang sesuatu yang nikmat. Tapi waktu ala Allah itu ingatlah pemberian Allah, gunakan taat gitu. Caranya jangan lupa. Kalau menikmati nikmat tidak usah diingatkan, tapi menggunakan nikmat itu perlu diingatkan. Kenapa? Banyak manusia terkecoh menggunakan nikmat, sehingga menikmati saja tanpa aturan. Mencari nikmat tanpa aturan, menggunakan nikmat tanpa aturan. Itu aturan itu yang diingatkan. Jadi Islam itu tidak melarang orang untuk menikmati nikmat. Itu ya, nanti kita akan ketemu ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibatu min rizq. Surat Al-A'raf yang saya katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan gemerlap dunia ini, zinat Allah, perhiasan Allah, Allah yang Allah keluarkan untuk hamba itu menyembah Allah. Jadi ketika Allah itu melarang, itu dibekali, gantinya larangan jauh lebih nikmat. Ketika Allah merintah, itu jauh lebih nikmat daripada larangannya. Jadi yang diperintah, yang diharamkan Allah kan sedikit, yang dihalalkan lebih banyak. Itu mudah atau sulit? Nah, coba ajaran Islam itu mudah atau sulit? Mudah. Yang halal banyak, yang diharamkan sedikit. Lu kok berat? Yang berat itu jiwa kita ini. Jejak taat itu berat. Disandra oleh apa ini? Senang tidak senangnya. Itu nikmat yang digunakan taat itu nanti bahagia dan menenangkan. Tapi nikmat yang dinikmati upacara Allah itu yang menyengsarakan. Jadi sih berat itu bukan berarti syariatnya, bukan. Jiwa tabiat kita yang berat ketika tidak melaksanakan taat kepada Allah SWT. Padahal membahayakan. Itu butuh setan, tidak butuh setan. Qul huwa lil ladzina amanu, katakan itu untuk orang-orang beriman. Ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, kholisotan yaumal qiyamah, khusus di hari kiamat. Itu untuk kita sebetulnya. Ada ajaran yang mengajarkan siapa yang membela hartanya mati syahid, hanya Islam. Mangkutila tuna matihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh dalam rangka membela haknya, dia mati syahid. Itu ajaran Allah. Ini hadirin yang
Wadkuru ala jama dari il, ya, karunia nikmat Allah. Ya, jangan lupa, ya, ajarannya tadi menggapai maupun menggunakan. La'allakum tuflihun, agar kamu berbahagia. Falah itu beruntung. Apa terhindar dari yang ditakutkan, menggapai yang diinginkan, itu namanya falah. Ini konsep kebahagiaan. Ini mana menjaga dunia atau dijaga dunia yang membahagiai. Kalau dijaga dunia itu bahagia, tapi kalau menjaga dunia, sampai kapan kekuatan kita menjaga dunia? Ya, bisa menjaga hektaran tanah itu tiap hari dikelilingin gitu. Kalau hutan tanahnya habis, kita yang meninggal, milik siapa? Ya, bukan berarti dilarang menikmati nikmat. Oh, itu dipersiapkan oleh Allah untuk mentaati Allah. Tapi jangan sampai dunia jadi racun, karena penggunaannya baik cara menggunakan maupun cara mencarinya tidak pakai cara Islam. Mari kita buktikan ya, yang mencuri itu bukan orang melarat saja. Pencurian besar-besaran ini oleh orang-orang kaya, tapi miskin jiwa. Kalau apa reaksi kaumnya? Acita, adakah kau datang kami? Adakah kau datangi kami kaummu? Lina budallah, agar kami hanya menyembah Allah wahdahu saja. Itu ya. Artinya apa? Kaumnya Nabi Hud itu nyembah Allah, tapi bukan saja. Saja maknanya apa? Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara, itu ya. Hanya itu saja. Loh, kalau Allah itu sudah mereka, tapi caranya tidak pakai Islam. Kok ajak kami hanya patuh Allah saja? Wanadaro, sedangkan kami harus meninggalkan makan ayat butuh apa yang dipatuhi disembah abauna leluhur kami. Ajaran leluhur. Apa ajaran leluhur? Ya turun temurun itu mah. Padahal leluhurnya dulu nabi-nabi. Lupa leluhur nabi-nabi, diganti leluhur lokal, standar lokal. Jadi ya, yang benar itu Muslim Nusantara apa Islam Nusantara itu? Muslim Nusantara. Muslim yang tinggal di Nusantara. Padahal Nusantara asalnya tidak ada. Nah itu Pak, bisa dilacak munculnya Nusantara itu apa? Tapi kalau bumi, ada bumi itu tapi belum di kota-kota wilayah hukum. Itu ya. Jadi ikatan-ikatan etnis, suku, bangsa, warna kulit, wilayah hukum itu sementara, temporer. Tapi ikatan iman, tujuan Allah, Islam sebagai cara menuju tujuan itu dari polisi diturunkan, bukan digali. Itu ya. Jadi cukup bagi kami ajaran-ajaran yang digali oleh leluhur kami. Loh, itu ikatan tidak sampai mati. Mari kita buktikan. Saya orang Jawa, istri saya nikah orang Bugis, anak saya Suwa. Hilang sudah. Itu ya, hilang. Nanti kesepakatan, Soviet itu buyar, Uni Soviet itu tidak tiada. Jadi negara-negara kecil. Lu kalau dipertahankan ikatan atau Uni Soviet, nah sampai mati ikatannya sudah ditambah. Tapi ikatan iman Allah sebagai tujuan, Allah yang menurunkan cara Islam itu sampai dibawa kepada Allah. Nanti yang ditanya itu bukan untung rugi, kamu dulu hidup berhasil, hidup gagal, dan yang ditanya itu kamu berhasil gagal di pihak siapa? Itu ya. Namanya gagal berhasil dunia itu relatif. Tapi ingat, kita akan kembali kepada Allah. Di sana ada gagal yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Di sana ada keberhasilan tanpa mengalami kerusakan. Apa itu? Akhirat. Walal akhiratu khairu. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Hanya ikatan Islam iman yang dijadikan
ikatan etnis ya kita akui, tapi tidak bisa bertahan karena itu apa? Sifatnya temporal dan lokal. Jadi maka ikatan Allah sebagai tujuan hidup, Islam sebagai cara hidup itu yang diturunkan dari Allah. Fatina bima ta'iduna, maka datangkan kepada kami apa yang kau ancamkan kepada kami. Jadi nantang. Jadi sebetulnya Islam itu kan tidak nantang ya. Ini rasional. Tidak perlu nantang-nantang. Ya kalau Islam itu memaksa itu nantang. Ini ya. Jadi Islam itu rasional alamiah. Kalau kamu nolak tidak masalah. Tapi celakanya tanggung sendiri. Tapi jangan sampai mencelakai orang gitu. Itu ya. Maka ingkun minas shodiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi malas mikir dikuasai nafsu mempermakan. Padahal manusia dikasih perangkat untuk menerima hidayah. Telinga, alat punya daya dengar, mata alat punya daya lihat, akal punya daya pikir. Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Informasi sudah datang, yaitu hadis sudah bisa benar. Bisa. Hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita berarti semua di rumah kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر لنا بصواب رحمتك وعلى أعدائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillah.